Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Ibad itu adalah sosok yang sangat sederhana. Saking sederhananya, beberapa wali santri dan masyarakat, ini dari kisah-kisah yang pernah kami dengar, dulu banyak ketika beliau itu jalan melampah-melampah, dan wali santri atau masyarakat itu juga berjalan bahkan di samping beliau, itu beliau tidak, wali santri ini tidak menyadari bahwa ada beliau di sampingnya, ada Yai Badruddin di sampingnya. Bahkan tidak banyak yang kemudian saking sederhananya pakaian beliau, tindak lampah beliau, tutur kata beliau, itu wali santri dan masyarakat yang ada di sebelah beliau bahkan tanya kepada beliau, Yai Ibad itu di mana atau keberadaan Yai Ibad. Padahal yang ditanya adalah Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar sendiri. Nah, hal ini adalah salah satu yang menggambarkan kesederhanaan daripada beliau. Dan di pandangan para kiai, saya teringat saat 40 hari Kiai Haji Badruddin Anwar, di mana yang hadir pada waktu itu adalah Kiai Haji Nurul Huda Jazuli, di mana beliau, Yai Ibad, dulu juga mondok di Ploso. Yai Nurul Huda Jazuli memberikan sambutan dan mauidhah pada waktu itu. Kesan beliau akan Kiai Haji Badruddin Anwar adalah beliau adalah sosok yang pada waktu mondok adalah santri yang tawadhu. Ketika beliau menjadi pengurus yang tawadhu, dan bahkan saat beliau sudah menjadi kiai, memiliki pondok pesantren, beliau juga menjadi kiai yang tawadhu. Ketawaduan dan kesederhanaan tadi adalah dua hal yang diturunkan oleh Kiai Haji Badruddin Anwar dan patut untuk kita teladani sebagai santri dari beliau. Di antara hal-hal yang digemari oleh beliau, selain dari taklim dan ta'allum, belajar dan mengajar, beliau juga sangat gemar untuk bersedekah. Tidak hanya kepada dzurriyyah, tapi kepada santri-santri kebanyakan. Kita ingat di setiap hari Jumat, beliau senantiasa memberikan sedekah, sedekah kepada anak-anak yatim atau santri-santri yang yatim. Dan tidak hanya itu, bahkan tidak hanya yang yatim saja, banyak di antara para santri yang berkisah sering diberikan uang oleh Kiai Haji Badruddin Anwar. Dan Kiai Ibad juga sering memberikan sedekah kepada masyarakat secara luas. Harapannya pada haul yang ke-9 ini kita semuanya mendapatkan barokah dari pelaksanaan haul yang ke-9 Romo Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar, dan semoga acara demi acara berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Irfan Arif, alumni Pondok Pesantren Wisata An-Nur 2 Al-Murtadho. Di sini saya dimintai untuk bercerita atau bagaimana sosok Yai Ibad di mata masyarakat. Kalau ditanya dengan pertanyaan semacam itu, sebenarnya saya kurang bisa menjabarkan kalau secara luas. Akan tetapi yang saya rasakan sebagai alumni, beliau adalah sosok yang sangat perhatian terhadap santrinya, memperhatikan bukan sesuatu yang besar-besar, melainkan yang berkesan terutama di diri saya adalah perhatian yang mungkin sangat kecil, karena beliau sering menyampaikan pada kami pada waktu itu ketika hari Jumat pagi gitu, kullu syai'in yabdu shogiron, bahwasanya apapun itu berawal dari sesuatu yang kecil. Sehingga dengan konsep sederhana itu saja kami terapkan itu sampai detik ini gak habis-habis ilmu yang merawat sesuatu yang kecil. Sampai saya itu punya prinsip hidup ya dari Romo Yai Ibad ini saya terapkan, bahwasanya yang kecil tapi dicinta akan besar dan ada, besar tapi tidak dihiraukan akan kecil dan tiada. Seperti itu prinsip hidup saya. Pernah suatu saat ketika kebetulan ditunjuk oleh Al-Maghfurlah menjadi kepala kamar walaupun cuma 1 tahun,
pada waktu itu, oh bukan ketika jadi kepala kamar, tapi ketika menjadi santri kelas 2 SMP kalau nggak salah. Kebetulan kamar saya ada di bilah 4, di depannya Gus Hoirudin pada waktu itu. Lah, pada waktu itu saya roannya adalah menyapu kamar di depan kamar bilah 4 itu. Kemudian karena setiap pagi ya Ibad itu keliling gitu ya, keliling gitu. Lah pada waktu itu saya nyapu paving itu, perasaan saya itu sudah bersih. Tapi ternyata ketika Yai Bad lewat, Yai berhenti dan beliau bilang, "Mosok ngono lek nyapu." Kemudian sapu itu dipegang beliau dan saya diajari menyapu bahwasanya kalau pakai sapu lidi tidak boleh terlalu miring sehingga di sela-sela itu tidak kecapai gitu. Kemudian Yai Bad itu menyapu, langsung mencontohkan ke saya dengan posisi sapu yang agak berdiri sehingga sela-sela di paving itu hampir tidak tersisa sama sekali. Nah, pelajaran sekecil ini terus saya ingat-ingat dan saya berusaha untuk menerapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk hal-hal yang paling disukai Kiai, mungkin kalau boleh saya menjabarkan tentu banyak sekali ya, tapi mungkin dua saja. Yang pertama yaitu sholat jamaah. Bahwasanya sholat jamaah itu menurut saya sangat disukai Kiai, dan memang secara syariat kan memang sholat jamaah berjamaah itu luar biasa hikmahnya. Kemudian yang kedua, beliau pernah berpesan ke kami satu angkatan pada waktu itu, mulai sekarang kalau bisa diusahakan untuk melihat yang bagus-bagus gitu, mulai dari tatanan pertamanan, kemudian tata letak bangunan gitu. Kami dilatih untuk melihat yang bagus-bagus, supaya apa? Ketika kita melihat yang bagus-bagus, diharapkan nanti ketika kita di rumah bisa menata rumah atau halaman atau keadaan di masyarakat, seperti yang diharapkan oleh Romo Yai Anwar, monggo nyetak solihin solihah, mungkin seperti itu. Harapan kami di acara haul yang ke-9 ini, semoga kami bisa meniru lampah Kiai Badruddin Anwar secara zahir dan batin, bukan hanya membaca kisahnya, mungkin lebih mengkaji, bahkan lebih lagi melakukan apa yang sudah menjadi kebiasaan baik beliau. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengenang sosok Romo Kiai Haji Muhammad Badruddin Anwar, beliau adalah sosok yang sangat dihormati oleh semua kalangan, dan beliau memiliki kedekatan kepada semua orang yang datang kepada beliau. Bahkan karena begitu dekatnya beliau kepada para tamu, kepada para asatid, apalagi kepada santri-santri beliau, beliau itu orang yang betul-betul bisa mengayomi. Kepada masyarakat, wali murid yang datang kepada beliau pasti punya kesan tersendiri kepada beliau, kesan yang istimewa tentang beliau, karena memang beliau bisa betul-betul menghargai dan menghormati tamu yang datang kepada beliau. Bahkan tidak jarang tamu-tamu yang datang kepada beliau, beliau sendiri yang memberikan suguhan makanan, bahkan beliau menghampiri mereka satu persatu untuk memberikan makanan kepada para tamu, yang membuat para tamu itu merasa nyaman untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan mereka datang kepada beliau. Suatu ketika saya itu matur kepada beliau, ada beberapa teman yang saya ajak untuk ikut membantu ngajar di sekolah. Ketika dilihat oleh beliau mungkin cocok dengan keseharian, mungkin dengan profesinya, mungkin dengan pribadi si ustadz tersebut, maka beliau akan memuji. Oh iya api wis, terus wis jangan mulangon kok iling nang koncomu.
kudu iling lho nang koncone, mesti pesannya beliau begitu. Tapi ketika seseorang yang tidak cocok menurut beliau, maka beliau ojo iku golek liyane, golek sing liya. Itu yang sering disampaikan oleh beliau. Jadi beliau itu orang yang betul-betul bisa menata kehidupan para santrinya, dan beliau tahu betul orang ini cocoknya di bidang ini, orang ini cocoknya di bidang ini. Dan itu adalah kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua kiai. Kalau kita membicarakan apa yang paling disuka dari beliau, tentunya akan sangat banyak sekali kalau diceritakan. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah perhatian beliau kepada para santrinya. Beliau menganggap santri itu betul-betul seperti anak beliau sendiri. Jadi ketika ada santri yang sakit, beliau tidak segan untuk masuk ke kamar, bahkan ditunggu oleh kiai, ditanya sudah makan atau belum, obatnya sudah diminum atau belum, sudah mendingan atau belum. Bahkan suatu ketika ada beberapa teman termasuk saya juga, ketika ada santri yang keluar dari pondok pesantren, kemudian mengalami kecelakaan dan sakit, satunya di rumah sakit, satunya di pondok. Beberapa asatid itu dipanggil oleh beliau, termasuk salah satunya saya, dipanggil oleh beliau, ditanya oleh beliau, ya apa arek sing tiba mangko? Saiki deloken, kata beliau, nang kamar bila deloken wis mangan apa durung, obate wis diombe apa durung, keadaane saiki ya apa. Kemudian yang di rumah sakit pun beliau itu betul-betul memperhatikan, awakmu budal nang rumah sakit, wangono bapak ning ngurusi apa sing kurang di rumah sakit, wangono. Sampai segitunya perhatian beliau kepada santri-santrinya. Jadi sangat wajar ketika kita para santri, ketika mengenang tentang beliau, tentu rasa rindu, kangen dengan nasihat-nasihat beliau akan sangat banyak timbul di pikiran kami, hal-hal yang seperti itu. Karena memang beliau adalah sosok yang perhatian, beliau itu sosok yang betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan santri-santrinya, dan beliau itu betul-betul menganggap santri sebagaimana beliau menganggap kepada putra-putranya sendiri. Bahkan terkadang kita beranggapan beliau itu lebih sayang kepada santri-santrinya daripada kepada putra-putra beliau, karena begitu perhatiannya beliau kepada santri-santri yang ada itu. Dan tentunya harapan kami dengan haul ini, ketika seseorang menjadi panitia di dalam acara haul, bukan berarti pondok yang membutuhkan panitia, tapi kamilah yang diberikan kehormatan ketika menjadi panitia atau bisa membantu acara haul. Kami diberikan kehormatan untuk bisa membuktikan bakti kami kepada beliau dengan satu harapan, kami benar-benar bisa diakui menjadi santri beliau di dunia dan tentunya sampai dengan nanti di akhirat. Mudah-mudahan acara haul yang akan diadakan pada tanggal 21 November ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan sesuai dengan harapan. Dan akhirnya saya sampaikan terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira kok pinter, tapi rezekinya menunya aneh banget. Kira-kira kok bodoh, tapi rezekinya rumah kasih
bodoh sopit.